Sepasang suami istri dengan rasa bahagia sekali, dengan sukacita dan damai sejahtera, merasa kebahagiaan itu penuh dengan urapan Allah. Sepanjang hari dia berdoa dan mencintai Tuhan. Tetapi suatu hari dia berkata kepada istrinya, "Istriku, gimana ya keadaan hari ini? Aku merasa bahwa bulan-bulan ini banyak hal yang terjadi mengenai tentang keuangan kita. Bahkan aku merasakan Bapak ceklik tahun ini membuat kita agak kacau keadaannya. Maafkan aku ya istri, apa yang harus kulakukan?" Sedih dan stres rasanya. Istrinya menjawab, "Yang sabar kamu suamiku, kuatkan imanmu, jangan kamu patah semangat. Aku tahu ini adalah satu persoalan yang tidak mudah, tapi Tuhan selalu ada di pihak kita. Hendaknya kita saling berdoa, menyerahkan semua harapan kita kepada Tuhan. Atur saja Tuhan." Atur saja Tuhan, hidupku milikmu. Kau pegang semua masa depanku. Gila, uang segalanya, uang semuanya, habis sudah. Kalau dulu aku mengalami uang itu sungguh luar biasa, membuat aku merasakan bahwa semuanya tidak kekurangan. Tapi tahun ini stres aku. Bagaimana caranya aku mendapatkan uang lagi? Karena apa yang aku dapat habis dan habis. Wah, uang segala-galanya. Pusing aku. Andi, benar sobat, benar. Aku juga merasakan seperti itu. Tapi apa yang harus aku lakukan? Memang hidup memang harus berjuang. Tapi selama ini aku berdoa, perjuangan ini cukup lumayan membuat aku jadi depresi. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ya, aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Ruli, sobat, percayalah, aku memang sempat stres hari-hari ini. Tapi masa paceklik masih panjang. Kita harus menghadapi kenyataan hidup ini. Jangan pupus harap. Berdoalah sepanjang hari dan setialah pada Tuhan. Pasti Tuhan yang atur semuanya. Atur saja Tuhan, langkah dan hidupku. Kau pimpin selalu dalam terang-Mu. Biarlah sesuai kehendak-Mu. Tuhan yang bersedia. Tas. Hebat, bekerja pagi siang malam. Wah, apa hasilnya? Apa sih kamu ini? Sudah, diam. Pusing aku. Aduh, ya apa ini? Tidak bisa jalan keluarnya. Gimana nya aku stres berat ini. Aduh, pengeluaran pemasukan jalan terus bertubi-tubi. Apa yang harus aku lakukan ini? Tuhan, tolong aku. Selesaikan masalah ini. Aku tahu bahwa hidup ini adalah berjuang. Selagi aku tahu rencana Tuhan, pasti ada jawabannya. Tapi apa yang ku alami? Banyak masalah yang terjadi di dalam hidup ini. Aku berusaha untuk mengenal pribadinya. Tapi seringkali godaan dan tantangan hidup itu ada. Tuhan, tak serano semuanya. Atur semuanya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu saja jadilah. Atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Kau pegang semua masa depanku, tak ada yang
Kita akan bangkit berdiri, saudara, untuk pembacaan firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 25. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang melihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Bapa, hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam misbah-Mu kami percaya bahwa Tuhan bertindak atas hidup kami. Tuhan akan mengangkat kami. Rancangan yang Kau berikan itu pasti ya dan amin. Maka itu berbicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putraan Tunggal, yang percaya, mari kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Salam, puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, tema hari ini atau judulnya adalah jangan kabur dari proses. Saudara, kalau kita kabur dari proses, maka kita tidak bisa mengharap sesuatu yang betul-betul tidak orang bilang mengalami satu kegagalan. Kenapa? Karena pengharapan yang tidak kelihatan itu yang harus kita kejar. Kenapa? Karena yang dipilih itu kita, yang dipanggil itu kita, yang dibenarkan itu juga kita. Karena itu pasti ada jawaban. Makanya kita sebagai anak-anak Allah, kita harus berjuang, saudara. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana di balik semua ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengimani bahwa hidup di dalam dunia ini jangan anggap remeh, saudara ya. Karena semua manusia di muka bumi ini memang lagi menunggu ruang tunggu, ya, di mana ada tempat di mana Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak boleh menolak. Kenapa? Karena persiapan yang kita lakukan itu adalah pada waktu saat kita ada di dunia. Kenapa? Di ruang tunggu itu iman kita lagi diuji, ya saudara. Karakter kita, ya, dibentuk dan pengharapan yang dimurnikan. Hampir tidak ada orang yang suka menunggu. Ya, kalau kita bilang menunggu, bosen. Apalagi kalau kita lihat di bank, ya, kalau kita nomor yang paling agak lama itu kita mesti tinggal ya, karena kita juga tidak mau menunggu. Nah, itulah manusia. Kita juga suka jawaban yang cepat, ya. Itu adalah normal sebetulnya, normal saudara. Tetapi solusi yang instan itu saudara, hasilnya tidak akan segera kamu rasakan, tidak akan kamu lihat. Kenapa? Karena secara rohani, kehidupan yang rohani itu Tuhan itu sering kali bekerja melalui proses penantian. Paham ya saudara? Jadi proses penantian ini adalah masa di mana kita berdoa, kita menaikkan pujian penyembahan, dan bukan untuk datang pada masa-masa ketika kita mengalami paceklik, ya, kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Justru dengan janji-janji Tuhan itu kita terima, kita akan menerima penggenapan itu kalau kita betul-betul masuk dalam ruang tunggu
dengan Tuhan dengan sabar. Itu harapannya. Jadi iman tetap percaya meskipun belum melihat. Iman tetap percaya meskipun belum tercapai. Iman tetap percaya, iman ya bukan imam, iman percayamu tuh. Kamu tetap percaya walaupun kondisi kamu menurun. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena di dunia ini berkata percaya kalau sudah melihat. Itu dunia. Jadi kita percaya, ini bener kayak gini tuh. Itu dunia, saudara. Jadi kalau iman berkata seperti itu tidak bisa. Iman harus percaya sebelum melihat. Kenapa? Karena kita itu percaya bukan pada manusia, percaya kepada roh kebenaran. Roh kebenaran yang datang dari Allah Bapa. Jadi kalau kita mengenalnya, banyak janji Tuhan untuk membutuhkan waktu sebelum digenapi. Jadi waktu itulah yang membuat kita mengerti. Ruang tunggu Tuhan bukan tempat yang sia-sia. Perhatikan. Ruang tunggu, kamu menunggu sesuatu bukan sia-sia di hadapan Tuhan. Dia perhitungkan baik-baik. Jadi saatnya kita menunggu, seringkali kita merasa tidak nyaman, ya, dan tidak terjadi apa-apa seakan-akan. Jadi kayak rasanya doa itu gak tercapai, ya. Seakan-akan doa kita ini ngambang semua. Nah itu padahal kita itu ada di dalam ruang tunggu. Dan kita tahu Tuhan itu sedang bekerja di antara hidup kita, membentuk karakter kita, menguatkan iman kita, mempersiapkan berkat, mempersiapkan waktu yang tepat untuk kita jalani di dalam dunia ini. Makanya kadang orang ya, apa yang dilihat sebagai penundaan seringkali adalah persiapan Tuhan. Itu justrunya seperti itu. Tetapi seringkali manusia itu mengalami penundaan itu menjenuhkan, bencek, no? Ya. Kalau bisa kita marah, karena saya alami itu. Jadi kalau kita mau sesuatu gitu saudara ya, dari perjuangan ketekunan itu tidak akan tampak dalam hidup kita. Itu padahal ketekunan yang kita, kesabaran, ketekunan, penantian itu membuktikan bahwa kesungguhan imanmu lagi bekerja. Tapi kalau kamu hanya menunggu hasilnya, saudara, tanpa ada berjalan dengan proses, itu kamu tidak akan berhasil. Kenapa? Kenapa? Tekun itu berarti saudara tidak menyerah, tidak mundur, tidak menyerah, dan tetap berharap. Itu namanya tekun. Jadi kalau kita menyadari orang tekun itu tidak hanya percaya tok, saudara, tetapi dengan keadaan yang baik pun dan tidak baik pun tetap kita percaya bahwa jawaban itu belum datang. Intinya kayak gitu. Ada satu kesaksian saudara. Suatu hari ada seorang yang menginginkan seorang anak, ya. Pasangan ini masih muda dan dia sudah menikah ya kurang lebih 3 tahun, 4 tahun gitu. Dan dia bilang sama suaminya, suamiku, ya, aku pengen di anak yang pertama itu laki, ya. Oke, laki perempuan sama aja gitu. Tapi dengan kenyataan iman, dia percaya dengan iman, tekun semuanya proses sampai membesar perutnya, sampai melahirkan, ternyata anaknya perempuan. Marahlah si perempuan ini, ya, istrinya, dan dia marahnya tuh dengan Tuhan dan dengan suaminya. Itu hanya pelampiasan sebetulnya. Jadi dia emosi tingkat tinggi, karena dengan emosi itulah semuanya jadi down. Dalam hal apa? Pekerjaan tidak berhasil, keuangan jadi melorot semua, terus dia sakit-sakitan. Nah, dicek di dalam ilmu kedokteran, dia ini depresi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Hanya dia konseling dengan saya, dan saya juga tidak tahu kalau dia seperti itu. Ternyata Tuhan hanya bilang gini, karena ada roh keputusasaan. Atau siapa Tuhan aku mau ngomong dia? Ya bilang aja ada roh keputusasaan. Ya, tapi kalau dia tidak terima, ya pasti terimalah. Hanya, ya sudah, ya bilang gitu. Saya bilang gini, ya sudahlah Tuhan. Hanya saya bilang kamu tuh ada roh keputusasaan. Dia berdiri sudah, dan dia marah, emosi. Kenapa?
kok aku dilahirkan jadi seperti ini, kenapa aku lahir kok jadi perempuan anakku, kenapa? Jadi dia kayak nuntut-nuntut. Terus Tuhan bilang, Tuhan itu belum membuka pintu untuk anakmu, ya, anak laki-lakimu. Jadi bukan berarti Tuhan meninggalkan kamu, bukan. Justru dengan kamu seperti ini, Tuhan itu ingin mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Dia bilang gitu. Terus orang ini, anak ini, maksudnya perempuan ini tidak percaya. Tidak, pokoknya aku mulai sekarang begini, begitu. Oh itu hakmu. Cuma pesan Tuhan seperti itu. Ya. Hanya si suami itu tadi tetap berdoa, ya, dia tetap beriman, dia menunggu ruang tunggu Tuhan, karena mereka menunggu dan dia tidak malu walaupun mungkin dia jadi olok-olok dengan istrinya, ya. Karena di ruang tunggu itu, saudara, tempat kegagalan itu akan terjadi memang. Kenapa? Karena dengan kegagalan itu sebetulnya mempersiapkan menuju penggenapan janjinya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau di dalam satu rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam kondisi apapun, kalau itu membuat kamu mengalami kegagalan, justru itu proses untuk mendekati maju dalam penggenapan janji Allah. Kalau kamu tetap berdoa dan mengimaninya. Paham, saudara? Jadi segala sesuatu yang Tuhan sudah jadikan dalam hidup kita, pengharapan kita itu memang tidak boleh yang nyata. Oh ini aku juga gini, tidak seperti itu. Jadi kalau kita berdoa, hendaknya kita percaya penuh bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah mengubah hidup manusia itu lebih jelek, enggak. Tapi kita menyadari bahwa langkah yang kita lalui itu tidak boleh putus asa, tidak boleh juga tidak ada harapan. Bersama Tuhan pasti ada pengharapan. Ada satu nyanyi yang mengatakan, saya juga lupa bilangin ya, hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Imani, namun tangan yang belum. Kenapa? Dan kayu yang kasar, mengubah hidup kita, saudara. Jalan hidup yang penuh kegagalan. Itulah hidup kita, saudara. Mengapa kita memuji Dia? Imani, saudara. Imani. Sampai di sini dulu. Kalau kita percaya bahwa salib penebusan itu menjadi pihak kita, maka darah Yesus mengalir. Kita lanjutkan ya, darahnya. Dan ku yakin darah Yesus itu mengalir, dan kenapa? Kalvari adalah hidup kita, tubuh, roh, jiwa, saudara. Imani. Ini pancak gede, saudara. Sudah karuan semua keadaannya. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi saudara, sebetulnya Allah Bapa itu sangat mencintai manusia. Sebelum anaknya lahir, dia sudah menjadi penggenapan di dalam perjanjian lama, bahwa nanti ada seorang anak lahir sebagai juru selamat penebus dunia ini. Itu satu. Kedua,
Allah Bapa membiarkan Yesus sampai menjadi tingkat di mana misi daripada Allah menyelesaikan agar dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang mencintainya. Ya. Kemudian dibentuklah dengan kehadiran murid Tuhan Yesus 12. Paham saudara? Dengan perjalanan Yesus 12 murid ini saudara, hati Tuhan sukacita, walaupun mungkin kadang membuat kecewa orang Farisi, menfitnah, mengata-ngatai. Makanya saudara, jadi orang jangan suka menfitnah, jadi orang jangan suka berkata-kata yang tidak membangun. Itu kutuk. Saya sendiri juga belajar. Dikira saya sebagai hamba tidak banyak hal. Banyak. Tapi saya harus berjuang saudara. Dengan iman percaya saya bahwa saya berjuang memikul salib bersama-sama. Di Kalvari adalah tubuh jiwa kita. Kita pikul hidup kita sesuai dengan kehendak kita. Dan kalau kehendak kita sesuai dengan pelajaran yang Tuhan ajarkan, yaitu hamutusi kehendak Allah Bapa, kita akan jalan dengan selamat. Ingat saudara, perkataan no mitusi lama olehim Pak Atisik. Allah tidak akan membiarkan kamu tergeletak, tapi Allah akan mengangkat kamu perlahan-lahan. Kenapa? Karena kamu harus melewati proses. Tapi aku tidak punya uang, aku tidak punya uang. Puji nama Tuhan. Karena kamu masih bernapas. Lu ini kan memang sudah harus gini. Tidak bisa kayak gitu. Tidak lama-lama, ini memang takdirku kayak gini. Itu kutuk saudara. Karena saudara kita mentakdirkan hidup saudara tidak punya uang. Jadi marilah kita belajar sesuai firman Tuhan tadi. Kita harus punya pengharapan besar yang tidak kelihatan. Itu yang kita cari. Paham saudara? Lu kenapa buka gitu? Ingat baik-baik kata-katanya. Di akhir zaman, orang-orang yang terdekat kita, bahkan orang-orang yang kita cintai itu bisa mengkhianati. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dan mendoakan, mereka akan terbawa oleh angin, bukan angin mamili, angin godaan dan tantangan di dunia. Baik perzinahan, baik juga kerah kawin, keserakan, baik juga pembunuhan, perampasan hak. Bahkan saudara yang paling mengerikan adalah dia tidak sama hati dan pikirannya. Yesus merasa damai, tapi ketika dia melihat kronologi muridnya satu-satu, dia tidak sanggup. Dia hanya melipat tangan. Dia tidak mengutuki muridnya. Dia hanya melipat tangan dan menundukkan kepala dengan lemes. Karena Tuhan itu harmonis saudara. Dia tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Begitu dia baru amin, dia mendatangi murid Tuhan Yesus. Ingat, jaga-jagalah kamu, jangan tertidur. Apa maksudnya? Kita ini bisa terlena dengan keadaan dunia. Kamu wis pinter, kamu sudah punya jabatan, kamu sudah punya segala-galanya, itu terlena. Atau kita jatuh, tidak punya apa-apa, itu terlena. Kalau kita tidak berhati-hati, pengharapan kita akan nyata bahwa kita akan kecewa dengan Tuhan. Oh ini, hatiku gentar, gemeter katanya, tidak sanggup. Baru dibilang berjaga-jaga, baru gitu, baru berdoa, Tuhan Yesus baru selesai menyerahkan seluruh hidupnya. Apa yang terjadi? Murid yang dicintainya, begitu laskar datang tidak menangkap Yesus, dibuka sarungnya, pedang dibuka dan diputuskan telinganya. Salah. Mengapa terjadi? Karena imannya tidak kuat. Dia emosi tingkat tinggi. Bolehkah orang emosi? Boleh. Tapi kalau berlebihan, saudara, itu membuat neraka dalam hidupmu. Karena tidak ada kebahagiaan. Begitu diputus ya, Tuhan sedih. Loh, muridku yang sering tidur di dadaku, kok jadi kayak gini, tidak ada kasih. Dia ambil telinganya, dia tahan.
kembalikan. Petrus, jangan kamu ulang lagi perbuatan ini. Setia itu Tuhan. Itu orang yang dicintai, saudara. Bagaimana perasaan kemudian nanti? Pasti sedih, saudara. Pasti hancur. Tidak cukup itu, saudara. Ketika Tuhan sudah baru ambaan selesai, Petrus menunjukkan tanda dia menyesal perbuatannya. Dari jauh lari-lari, Guru, cintanya. Coba lihat sini, tolong. Biar saudara tahu, memang Petrus, Yudas itu orang yang serakah, mata duitan. Begitu dia ketemu gurunya, dia langsung peluk, Guru, dipeluk, terus 3 kali dicium. Apa itu tandanya, saudara? Makasih ya. Langsung ditangkap, langsung Yesus diseret. Yesus hanya melihat Yudas sampai melongo, nggak percaya. Itu orang terdekat kepercayaanku. Ya, terjadilah. Aku berdoa berusaha untuk pertobatan, tapi Yudas tidak mau terima. Apa yang terjadi? Iblis ambil alih, saudara. Kalau Petrus begitu dia punya salah, begitu Yesus ditangkap, dia lari ke bait Allah dan menangis dan minta ampun. Tapi Yudas tidak. Dia pergi seperti orang kayak kehilangan ingatan, diolok-olok anak kecil-kecil. Gila. Ini kamu lihat Tuhan Yesus, palingnya takut dia, pasti dia melarikan diri mau kemana, marah dia, pukuli anak kecil itu. Dia menyepi sendiri, hanya dia kutuk masuk. Dan apa yang terjadi? Bunuh diri. Bukan bunuh diri gini, saudara. Kaki yang di atas, kepala yang di bawah. Ingatlah kejadian ini, saudara. Orang yang dipercaya Yesus bisa mengkhianati. Itu Yesus, anak-anak. Apalagi kita. Kita ini manusia. Suatu waktu bisa mengalami sesuatu yang tidak terduga. Tapi bukan kita mencurigai. Justru saudara harus ingat di dalam Roma 8 ayat 25. Perhatikan baik-baik. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Jadi mari kita bukan berandai-andai, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu wajah Tuhan, tidak kelihatan. Kita yakin bahwa masa depan Tuhan, masa depan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita harus imani, saudara, karena ini adalah perjuangan. Kalau saudara tidak berjuang, saudara akan mati kutu. Ada satu kesaksian, dia itu penjual kacang goreng, ya. Satu hari dia itu sedang mendoakan kacang goreng itu, ya, didoakan, dan dia dengan pengharapan dengan kacang goreng yang didoakan itu pasti kacangnya ada berkat, toh, udah didoakan, gitu kan, dan imani dari kacang mentah sampai dikasih bumbu-bumbu sampai digoreng sampai masuk plastik didoa-doa aja. Berarti kan ini kacang sudah ada berkat gitu. Ya. Dia dengan lenggang kangkung nyanyi-nyanyi hari ini yang itu harinya Tuhan senang dia. Tapi begitu sudah sampai di perempatan, dia ditabrak sepeda motor. Dia terjatuh terguling-guling, kewancangnya hamburan semua, diambil orang gratis. Orang itu yang jatuh tadi yang punya kacang itu bengong, nangis kayak itu memang terakhir tabungan dia. Akhirnya dia jalan berdiri, jalan dengan lunglai dan dia serahkan Tuhan. Tak serahkan hidupku, ini milikmu. Atur saja semuanya datang. Persis mau masuk di dalam rumah, dia dipanggil oleh temannya. Sini kamu, ada kabar berita apa?
kamu mau kerja tak di tempat temanku? Apa itu? Ngangkati apa? Ngangkati ya, kayak macam-macam ya, ada beras, ada gula. Ya sudahlah. Nah itu apa yang Tuhan berikan dari perkara kecil, kamu setia, Tuhan pasti buktikan. Jadi tidak langsung besar ayat, ya sudahlah. Darahnya jangan angkat-angkat, ditejek sama teman. Oh, dodolan kacang nggak jadi, saya nggak jadi, sekarang malah jadi apa, kuli bangunan, kuli. Wah, kacang aku sampai sini besar semua. Tapi dia berdoa aja, Tuhan hari ini aku capek, tapi aku bersyukur karena aku sudah bisa menyelesaikan tugasnya. Besok lagi Tuhan, besok saya bekerja, masih memar, tapi saya percaya Tuhan pasti beri saya kekuatan. Dia tidak minta berkat, dia tidak minta berkat, dia cuma bilang beri saya kekuatan. 1 bulan dia bekerja seperti itu, tidak disangka dan tidak dipikir. Itu sesuatu yang tidak diperkirakannya, itu kan terjadi. Langsung dia dibawa ke luar kota, pulau atau kota saya lupa. Dari situ bekerja dengan ulet sampai berapa tahun itu saya jadi bos. Tahu saudara, perkara yang kecil itu adalah hasil hidup dari cerita yang tidak berarti apa sih, kurang itu loh. Dia ngangkat karung itu berapa? Rugi sih. Tapi dia tidak bilang itu rugi. Dia hanya bersyukur aja karena saya bisa kuat menyelesaikan tugas walaupun ini memar. Itu satu pelajaran buat kita. Sekalipun kita masuk dalam ruang tunggu penantian, kalau kita harus menderita karena nama Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Jadi kita harus imani, jangan kita berkeluh kesah sepanjang hari hingga kita tuh malas apa-apa, saudara. Tahu ya? Saya ingat kehilangan HP saya, apa yang saya lakukan? Malas toh? Dia bengong. Tapi saya tahu Tuhan atur, Tuhan. Saya tidak boleh kayak gini terus malah nggak pasti jam malam, jam 10 lebih, saudara. Saya keluar tuh jam 11. Saya dapat hotel itu 11 lebih. Duh, Tuhan itu loh, tak selalu Tuhan atur tuh langsung berjalan. Ini kepencet sendiri. Padahal ini mati loh HP-nya. Kepencet tuh. Tukang taksinya ngebel. Orang yang langganan saya, Ibu, sama malam Bu, Ibu ada di mana? Karena aneh tuh, saudara. Sesuatu kejadian tidak terpikir, justru Tuhan yang sediakan. Dan kita tidak perlu menunggu. Amin. Jadi sekarang masalahmu apa? Keuangan. Masalahmu apa? Keadaan hidupmu. Masalahmu apa? Penyakit. No benefit. Kamu tuh harus imani dengan pribadimu, bukan dengan orang lain. Kamu harus percaya bahwa ini pergumulan saya. Aku harus bisa melewati semua itu dengan Tuhan. Nah, dengan cara seperti itulah barulah ada pemulihan dalam hidupmu. Selama kamu tidak mengalami itu, kamu hanya menunggu dan dapat, saudara. Kamu harus bergerak masuk dalam penderitaan bersama Tuhan. Apa penderitaan itu? Itu adalah cobaan yang kamu alami. Tapi ini berat, Bu, berat. Nah, itu sih, tapi no oleh maka. Kata firman Tuhan, percobaan yang kamu alami, sering kan kita katakan, tidak akan melebihi dari kemampuan. Jadi marilah kita mengimani bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu selalu indah pada waktunya. Dan kalau Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, maka kita akan menikmati kasih setia Tuhan. Kita akan merasakan bahwa hidup itu di dalam jalan-jalannya. Kalau dalam perjalanan hidup kita tanpa Tuhan, kita yang ngatur, tidak bisa berhasil, saudara. Jangan mengatur, biarlah mengalir seperti Tuhan mau. Amin. Ada satu nyanyian, kasih setiamu Tuhan. Kita nyanyi itu ya, saudara. Kenapa? Lebih dari Hidupmu itu adalah nafasmu, tantangan hidupmu. jalan-jalanmu ya Tuhan, Imani, terbaik bagiku.
semua yang terjadi di dunia ini. Dari semua yang kau katakan, Imani saudara. tiada dusta ku temui. Tidak ada dusta di dalam Tuhan, saudara. Dari semua yang kau janji, Imani, tiada yang tak terpenuhi. ini kita imaninya. Andaikan ku harus memilih, Dunia atau Tuhan? tetap hatiku padamu. Imani, Tak satu pun dapat menggantikanku, hanya Kau yang berarti bagiku. jadi hanya Kau yang berarti bagiku, berarti saudara bagaimana? Sedih, sakit, menderita, dihina, dicaci, saudara tetap menjadi apa? Milik Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu berjalan sesuai dengan jalur kita. Karena setiap manusia imannya saudara memang di hadapan Tuhan sama, tapi kadang kita turun naik. Dengan turun naik itulah saudara kita harus ingat bahwa lebih dari semua yang ada, Kaulah segala-galanya. Lebih dari semua itu, tidak ingin aku berpaling darimu. Kita tidak boleh berpaling, saudara. Harus tambah lebih rajin, tambah jam lagi. Kalau sudah ditambah jam, tambah penuh. Kayak saya tadi malam, maunya saya benahi ya. Wah, aku sudah janji hari Minggu tak selesai no puji-pujian. Banyak godaan. Inilah, itulah. Satu orang tuh hampir setengah jam. Iki piye, tak tinggali pun nangis, tak tinggal, tak mati ini tuh kok gak sopan orang tua, tak mati ini kok orang ini kok kehilangan gini, tak jadi ada aja. Hanya segini wis Tuhan, atur saja Tuhan, semua atur. Nah setelah saya selesai tak lihat jam, jam 11. Apanya aku belum makan dulu sama makan sudah. Kamu baca firman dulu, sembahyang, tidur sebentar. Benar saudara? Ya sudah saya baca firman, tidur sebentar. Rasanya waktu tuh kejar-kejaran. Begitu saya tidur sebentar, bangun sama Tuhan. Bangun langsung saya menata puji-pujian itu. Saya selalu berdoa, Tuhan pujian ini mengena Anda buat umatmu. Kadang Tuhan bicara, saya menitikkan air mata. Karena saya tidak mampu saudara. Saya bukan manusia yang bisa untuk mengatakan sesuatu begitu aja. Saya bukan manusia atau hamba yang bisa berkata begini begitu tak atur. Enggak, saudara. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak mau. Ingat kejadian HP yang hilang itu. Ketika saya bilang, Pak, kenapa kok tidak di tempat di sana? Itu di Mangga 2 bukan di pasar pagi. Loh, Bapak itu kan sudah tahu loh, taksi kan ngerti, bisa jawab dengan lantang, tidak tahu Bu. Saya sudah di sini biasa nangkalnya. Saya tuh kayak mingkem kayak kutut saudara. Saya berserah. Begitu saya masuk, saya ngomong itulah manusia. Waduh Bapak ini kok nemen ya. Aku gak ngerti dalam ini sepi kayak gini. Aku ya takut anu. Terus ngomong tuh. Terus Tuhan tidak bicara. Ketika kamu ngomong, Tuhan tidak akan ikut campur. Begitu saya sudah capek, saya bisa sender di tembok gitu. Ya saya sender gini. Ya usah, Tuhan yang atur aja. Ingat satu nyanyian kirim malaikat itu bagaimana pujiannya? Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati. Kenapa? Karena tidak kuat saudara. Agar tenang jiwaku ini untuk jalani hidupku. Sudah nyanyian itu habis saudara. Duh, saya itu bisa ngerti dan hafal. Ini kan tidak hafal. Kalau Tuhan sudah bicara, saya bisa nyanyi. Begitu saya sandarkan, saya tahu barulah Tuhan bicara. Wis tak serana, wis kirim malaikat, barulah
Tuhan kirim malaikat, malaikat turun, bilang sama hambaku, itu ada 2 hansip di situ, ambil, bicara, dia bilang kalau HP-nya hilang, pasti gitu Saudara. Karena saya begitu buka mata, selesai nyanyi, benar ada 2 sapam. Dan Tuhan berkata, pasti bisik, cuma hitam Pak, ambil itu, deketi dan bilang HP-mu hilang. Udah, kedagingan saya keluar. Kemarin tuh sudah tak bilang, enggak mungkin, pasti hilang. Semua tidak dukung, adik saya, anak saya, semua tidak dukung, pokoknya teman saya. Bahkan orang yang dari jauh pun, loh kamu kan tahu, kamu kan bisa melihat, kenapa tidak tanya sama Tuhan? Gitu Saudara. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak mau. Kalau Tuhan ayo berdoa hambaku, HP-mu tak temu no. Tuhan tidak bilang apa-apa Saudara. Jadi saya diam aja. Saya cuma bilang tuh, saya hanya hamba. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak mau berdoa. Dan mana HP-mu ketemu? Ya sudah, saya berserah aja. Yang jelas saya hari ini tidak jadi pulang. Oh ya, Mbo, terserah. Ayo, serah, benar 2 sapam. Saya mau sebelah kanan. Kenapa? Karena tegap, dempal, kan bertanggung jawab kan. Wah, gue jalan pulang. Yang satu ngiliin, cuili gitu sih. Pertin cuili gitu. Jadi kayak tidak seimbang. Justru Tuhan bilang, no pindah sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Duh. Kalau saya mau ngayal, kanan itu lebih bagus. Kenapa kok milih yang kiri? Lek saya mau, tapi dong Pak. Enggak, kamu harus sebelah kiri. Benar, sebelah kanan buka. Ada orang, Pak, tolong Pak, jaga. Enggak bisa, aku repot. Wih, untung ya. Dan membuka dan menyingkapkan. Terus yang kecil ini, ngeri-ngerian. Enggak sakit, tapi memang kayak gitu modelnya. Cepat bilang, enggak bisa Tuhan. Dia nanti buka ya enggak bisa. Cepat bilang sebelum buka. Hanya saya bilang, wah ya apa bisa hilang. Saya kayak anak kecil. Mana ada hamba nangis kayak itu. Justru dengan saya menangis itu, saya bisa masuk dalam pelataran Tuhan, bertemu dengan Tuhan dan malaikat pada waktu di pesawat. Itu Saudara, mengapa kita mengalami hal-hal seperti itu? Kalau kita mengalir aja, Tuhan punya rencana di atas hidup kita. Amin. Amin. Raja Daud, dia orang biasa, tapi dia suka memuji-muji sambil menitikkan air mata. Dia memuji-muji. Orang mana yang tidak tahu? Kok di Alkitab bisa menunjukkan bahwa orang yang takut pada Tuhan dan suka menenangkan hati Tuhan, ada kuasa yang mengalir di dalam hidupnya. Ternyata benar saya. Bu, ini Bu, belok kiri mana Pak? Saya harus lapor kemana Pak? Terus kayak orang nangis anak kecil. Ya apa-apa, terus tidak malu saya. Kayak nangis, ya apa-apa. Habis saya dia mah, dah kamu itu Ibu lapor ya sebenarnya salah Ibu, ini terlambat, harusnya tadi malam tidak bisa Pak, tutup semua Pak, kayak gitu. Belok kanan kiri kanan gitu. Andai kan saya dilepas mungkin saya kesasar, saya dianu orang. Gelap, si pagi gitu, tidak ada orang. Tuhan sentuh hati orang itu. Ayo Bu, tak antar. Ditinggalin, jauh di kanan udah sampai. Ini Pak, kehilangan HP Ibu. Ini gitu kayak cilik itu. Apa? Ada apa Bu? Apa? Saya hilang Pak itu. Rumahnya tidak mau Surabaya Pak. Ini bukan bikin catatan. Waduh itu sama-sama. Ibu aja di mana ya? Bingung semua saya, wis ngeblink. Pokoknya saya dari lantai 5 sampai lantai 1. Dia masuk akal sudah. Kalau saya ulang lagi. Kalau tidak penyertaan Tuhan, kalau kita tidak milih Tuhan, hati kita tidak bersama Tuhan, tidak ada mujizat terjadi. Dan kita tidak menunggu mujizat, Saudara. Kita minta Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, supaya penyelesaian. Kalau itu memang menjadi habis saya, pasti ketemu. Dan bukan, Saudara. Gak masuk akal juga. Wong tadinya masuk ke A, bedanya, kok di sepatu, di tas, datangi sana tidak ada. Ya pulang sudah tidak ada. Ini sudah pesawat itu mau jalan. Nah, terus jalan di tempat tengkongan. Tuhan panggil, sapam. Itu satu kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, imani dan jangan sampai saudara lupa. Tuhan punya kuasa. Dari situlah saya ngerti mengapa saya dibuat nangis terus. Karena Tuhan izinkan saya rendah hati. Mari
Tapi kalau saya ditolong, Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara. Saya percaya Tuhan itu ada di pihak kita. Amin. Kita jalani hidup ini dan kita akan menyanyikan satu lagu dengan iman juga, percaya bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Dia akan mengatur kita ya. Kita akan nyanyikan Andaiku Harus Memilih ya. Karena di dalam Tuhan, saudara, ada kuasa. Di dalam Tuhan ada anugerah. Di dalam Tuhan ada pimpinan. Jadi kalau kita punya kuasa Tuhan, aura muka ini saudara, ada sinar kemuliaan Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kemuliaan Tuhan menjamah hidup kita. Sehingga perkataan kita, perbuatan kita membawa kemenangan. Amin.